Sekjen PDI Perjuangan yang juga terdakwa kasus perintangan penyidikan suap Harun Masiku, Hasto Kristianto, Jumat 25 Juli 2025 akan menghadapi sidang putusan vonis atas perkara yang menjeratnya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Rangkaian sidang sudah dijalani Hasto mulai dari pembacaan dakwaan hingga tanggapan Hasto soal replik jaksa. Jelang putusan Hasto, sejumlah tokoh yang tergabung dalam aliansi akademik peduli keadilan mengirimkan pandangan hukum sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk Hasto 22 Juli lalu. Amicus curiae merupakan pihak ketiga yang bukan merupakan pihak yang berperkara dalam suatu kasus, tetapi memberikan informasi, keahlian, atau pandangan yang relevan kepada pengadilan untuk membantu dalam proses peradilan. Salah satu yang mengajukan amicus curiae adalah Romo Frans Magnis. Romo Magnis bilang, dalam kasus Hasto Kristianto, penuntutan terhadap fungsionaris partai politik yang sangat kritis kepada pemerintahan Jokowi ini tampaknya didasarkan pada motif politik. Aliansi akademik menilai penuntutan Hasto penuh kejanggalan. Hal ini dikhawatirkan melemahkan independensi peradilan dan demokrasi. Sementara usai sidang minggu lalu, Hasto dengan tegas akan taat dan menghormati putusan hakim. Kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PDI Perjuangan, kami himbau untuk betul-betul menunggu keputusan tersebut dengan memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan apapun keputusan yang diterima, yang diputuskan di dalam pengadilan ini, tradisi kita ketika peristiwa 27 Juli terjadi adalah taat pada hukum. Keputusan akan diambil 2 hari menjelang 27 Juli, peringatan Kuda Tuli yang terjadi pada tahun 1996. Semoga ini menjadi suatu nafas bagi berhembusnya angin keadilan dan kebenaran di dalam penegakan hukum yang syarat dengan tekanan-tekanan politik ini. Dan Jumat 25 Juli 2025, Hasto akan bersiap menghadapi vonis hukuman atas dakwaan jaksa KPK. Sebelumnya, jaksa menuntut Hasto 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Hasto dianggap bersalah merintangi penyidikan dan menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 Harun Masiku. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, ada total 23 akademisi yang tergabung dalam aliansi akademik independen yang mengajukan amicus curiae untuk Hasto. Di antaranya Profesor Frans Magnis Suseno yang berasal dari Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya, kemudian ada Profesor Maria W. Sumardiono dari Universitas Gajah Mada, kemudian Mailing Oi Gardiner dari UI, masih dari UI juga Prof. Riris Sarumpait, kemudian Profesor Ramlan Subakti dari Universitas Airlangga, Profesor Maneke Budiman dari UI, Profesor Fransisia Saveria Sikaseda dari UI, kemudian Profesor Daldiono juga dari UI, saudara. Masih dari UI, Profesor Teddy Prasetyono dan Profesor Melani Budianta. Ada juga selain dari Universitas, saudara, Marzuki Darusman selaku Jaksa Agung 1999-2001. Kemudian dari UGM ada juga Profesor PM Laksono. Selanjutnya, saudara, dari Universitas Islam Indonesia atau UII ada Profesor Masduki, kemudian Profesor Asfi Warman Adam dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Dr. Suparman Marzuki dari UII, kemudian sejarawan Dr. Hilmar Farid. Ada juga dari Unika Atmajaya, Dr. A. Prasetyantoko. Dari UI, Dr. Suraya Afif. Kemudian dari STF, Dria Kara. Ada 2 orang juga lagi, saudara, Dr. Haryat Moko, kemudian Dr. Setyo Wibowo. Dari UNER juga ada Dr. Pinky Wisnu Susbroto, Usman Hamid, dan juga terakhir Profesor Sulistiowati Irianto dari UI. Saudara, sahabat pengadilan yang mengajukan pandangan hukum dari para ahli atau yang disebut dengan amicus curiae ini mengingatkan kita pada sidang Sambo dengan terdakwa Barada Eliezer. Namun kali ini puluhan tokoh mengajukan amicus curiae untuk Hasto Kristianto dalam kasus suap Harun Masiku. Dan saudara, langsung saja kita sapa salah satu tokoh yang mengajukan amicus curiae,
yaitu sejarawan sekaligus peneliti Purnabakti BRIN, Profesor Asfi Warman Adam. Selamat pagi, Prof. Asfi. Prof. Asfi, mohon izin untuk audionya belum dibuka, Prof. Ya, Prof. Asfi bisa mendengar suara saya dan juga mungkin bisa dicek suaranya. Prof, sudah dibuka, Prof, audionya, Prof? Oke, saudara, kami akan kembali nanti untuk memperbaiki koneksi bersama dengan Prof. Asfi. Namun sekali lagi, saudara, terkait dengan amicus curiae yang diajukan oleh akademisi ini, sekali lagi ada 23 total akademisi yang mengikuti ataupun memberikan amicus curiae-nya menjadi sahabat pengadilan untuk kasus Hasto Kristianto. Dan Hasto Kristianto hari ini saudara akan menjalani sidang vonis terkait dengan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Kami akan kembali sapa Prof. Asfi. Selamat pagi, Prof. Boleh dicek suaranya, Prof? Ya, kami masih berusaha untuk memperbaiki saudara koneksi bersama dengan Prof. Asfi. Tentunya saudara, dalam amicus curiae yang diajukan oleh para akademisi ini, mereka menyoroti bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di persidangan yang dinilai lemah. Prosedur pemeriksaan yang kemudian dinilai diwarnai dengan pemaksaan hingga momentum dimulainya penyelidikan yang terkesan lebih didorong untuk motivasi politik ya, ahli-ahli hukum. Kemudian disampaikan juga oleh para akademisi ini, saudara, tindakan semacam ini kerap terjadi di negara dengan sistem demokrasi lemah atau di bawah kepemimpinan otoriter. Dari yang disampaikan juga oleh salah satu akademisi di pengajuan amicus curiae ini, saudara, kasus hukum Hasto ini tidak bisa terlepas dari sikap kritisnya kepada pemerintahan Presiden ke-7 RI. Dan inilah yang kemudian saudara menjadi dorongan para akademisi yang tergabung dalam Aliansi Akademik Independen ini memberikan ataupun mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk sidang Hasto Kristianto. Kami masih mencoba untuk memperbaiki koneksi bersama dengan Prof. Asfi yang merupakan salah satu akademisi yang ikut dalam pengajuan amicus curiae, saudara. Dan selain adanya amicus curiae yang diajukan oleh para akademisi, ini ada juga tanggapan dari sejumlah pihak terkait dengan pengajuan amicus curiae ini, saudara. Salah satunya datang dari mantan penyidik KPK M. Praswatnugraha yang sempat memberikan tanggapannya pada hari Kamis lalu, di mana pernyataan dan amicus curiae 23 akademisi ini dinilai tidak selaras dengan bukti yang hadir pada proses persidangan.